pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan andai tanganku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang benar. Assalamualaikum Sobat Ilyas. Kami selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dari Prodi Hukum semester 1 ingin menanyai soal desa permasalahan. Kira-kira di desa ini tuh terdapat permasalahan apa ya Pak yang pernah terjadi? Dulu ada Pak Lurah ini ada permasalahan pembuatan rumah yang ada di RT 5 RW 2. Pada waktu itu kan memang yang dibuat itu kan tanah kas desa, ada tanah dari pengairan sedikit, cuma untuk 3 meter atau 2 meter. Cuman dia itu memang tidak disetujui sama Pak Lurah, tidak ada. Pada waktu itu tetap dibikin saja, sampai sekarang katanya sudah izin ke pengairan, ternyata tidak izin gitu. Akhirnya pada waktu dipanggil ke desa ini selesai. Kemarin juga ada permasalahan pembuatan toko di atas sungai. Ini tuh. Itu kan memang saya telepon pada pemerintahan desa pagi ini tidak diingatkan umum. Biasanya semua itu kan kiri gitu. Terus yang ketiga ada permasalahan pembuatan bumdes. Akhirnya BPD tidak menyetujui karena itu tanah kas desa. Kan tanah kas desa harus steril. Yang dikhawatirkan BPD nanti ada orang yang bangun di situ nggak boleh sama desa atau BPD. Terus dia bilang, kenapa Yutas boleh bangun gitu. Akhirnya dirapatkan lagi pada waktu itu, ditaruh di sebelah barat jalan. Barat jalan. Akhirnya ada permasalahan sedikit, ada permasalahan dengan warung mie. Kalau ditaruh di warung mie ayam itu. Mie ayam sebelah selatan jalan. Akhirnya kan Yuta sendiri kan kesini, terus saya bilang sudahlah, sampean kalau bisa ditaruh di belakangnya sedikit enggak apa-apa. Yang penting sampean nggak jauh dari situ, daripada sampean nanti kena apa-apa. Nah, gitu. Akhirnya nyadari. Sekarang ya udah apa-apa. Sekarang. Kalau untuk yang menyelesaikannya itu lembaga desa atau gimana Pak? Yang warung Yutas tadi? Pemdas sama BPD. Pemdas sama BPD. Iya. Jadi sebelumnya kan Pemdas sama BPD rapat dulu. Ya. Setelah itu Yutas dipanggil, terus mie itu dipanggil, dan akhirnya kalau Yutas menyadari tidak apa-apa, pindah pun juga tidak apa-apa, nyadari. Akhirnya dipanggil. Yang penting ini kan masih ada permintaan dari anaknya Yutas 5, surat menyurat masih belum selesai, masih belum saya mintakan. Dari Pemdes kan diam saja. Yutas bilang tolong sampean mintakan
surat menyurat supaya saya itu enak. Di situ juga miliknya Desa Hitas, tak bilang begini, miliknya Desa bukan miliknya Lapindo, kecuali kalau tanah sawah. Kalau tanah sawah kalau tanah jalan, got itu miliknya Desa sebelum dikasih uang sama Lapindo. Nah kan di desa Lagarum ini kan ada Lapindo ya Pak ya. Itu sudah berapa RT yang terendam? Yang kena, yang ikut 5 RT, 1 RW. Cuma tidak terendam sama sekali. Kemarin mau ditanggul di depan sini, saya yang tidak boleh karena belum ada pembayaran sama sekali. Saya tidak setuju. Akhirnya rapat saya dengan Kapolres. Akhirnya rapat terus mau ditanggul di tengah di rumahnya Mbak Umi polisi. Terus saya tidak setuju karena yang barat masih belum terbayar. Akhirnya yang terakhir rapat lagi perbatasan antara Reno dengan Risa. Assalamualaikum Bapak Haji Sumsu. Di sini kami ingin mengetahui permasalahan yang ada di desa Ngelaga itu apa saja Pak? Bidang apa ya kita di bidang pertanian apa bidang desa? Ya semuanya Pak, mencakup yang ada di wilayah yang Bapak ketahui dan juga cara penyelesaiannya itu bagaimana? Terutama saya adalah orang tani. Ya. Terutama di desa itu kan sumber penghasilan yang utama di desa itu kan masalah pertanian. Sekarang di desa Ngelaga itu keluh kesah yang paling berat itu masalah pertanian dari segi pengairan. Dulunya ada pengairan dari Siring, karena dengan adanya Lapindo sekarang sudah tidak ada saluran sama sekali. Jadi hingga sekarang ini semuanya di mana-mana bisa bercocok bisa tanam. Sekarang di sini murid saja belum bisa. Dengan adanya hujan terlalu jarang, air nggak bisa. Jadi sekarang nggak akan itu kelihatannya masih kosong. Nah itu masalah, kalau masalah pertanian, kendala yang paling utama pertanian, kendala yang paling utama dari segi pengairan. Jadi keluhan yang paling berat itu di pertanian itu masalah air, sumber air yang paling sulit diatasi. Sering diberi pompa air dari pemerintah, tapi tidak bisa digunakan. Pengambilannya itu terlalu sulit. Kurang efektif berarti itu. Ya enggak efektif, enggak kurang, memang enggak efektif sama sekali, enggak bisa digunakan. Ya bisa sering dikasih pompa air sama pemerintah, sama cara ambil airnya itu terlalu sulit. Masalah kalau dari pompa biayanya itu banyak, petani terlalu berat kalau menggunakan dari pompa. Mestinya kan harus ada aliran sungai yang ya. Tapi emang hingga saat ini sudah ada cara penyelesaian belum bisa diselesaikan sampai dengan adanya pergantian kepala desa mulai dari Rida sampai sekarang, tapi 3 kali tidak bisa menyelesaikan itu. Sumpah sulit masalah pengairan itu. terjadi itu ketika ada Lapindo ya? Dengan adanya Lapindo lalu nggak ada saluran sama sekali. Kalau bisa kadang dulu diluruskan dari Besuki, kalau air besar Lapindo diikutkan masuk ke aliran sungai. Jadi sama-sama masuk, akhirnya tanahnya terlalu buruk, soalnya airnya itu dibagi sama air Lapindo. Kalau air sungai besar, Lapindo keluarkan ke air ke pengan. Assalamualaikum Bapak Besar. Ya kami dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai desa Lagarum. Yang pertama mungkin apa juga permasalahan yang ada di desa Lagarum ini? Permasalahan karena desa Lagarum ini secara geografis ada di tepi Lapindo, Tanggul. Jadi permasalahannya adalah Lapindo itu tersendiri. Spesifik dari permasalahannya adalah otomatis air, udara, dan lainnya yang ada hubungan dengan kesehatan terganggu.
Sehingga air dulu desa Garum itu desa yang bersih, yang sehat, sehingga sekarang tercemar. Alhasil masyarakat Garum sekarang jadi beli semua airnya seperti orang kota. Itu permasalahan yang memang tidak kentara, tapi sebenarnya kalau dikalkulasi secara ekonomis sangat besar sekali. Tidak kentara karena memang itu kebutuhan masyarakat, sehingga meskipun beli yang dibeli saja. Ya Pak, kemarin juga sempat saya wawancara di salah satu tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Katanya itu irigasinya itu loh, airnya tiap raya mengalami masalah. Itu kalau pihak desa itu menanggapinya bagaimana? Kalau desa dalam hal ini memang pemerintah pusat itu sangat memperhatikan, khususnya dalam anggaran ketahanan pangan. Memang ada. Dan memang kembali lagi tadi Lapindo itu alirannya kan memang tidak ada jadinya, tidak bisa mengalir, Kering gitu. enggak kan airnya kan putus lah bahasanya. Kalau dulu kan mungkin kan masih kecil ya, dulu air itu kan dari porong mengalir ke Reno ke sini dulu lah, karena kan sudah ada tanggul, jadi bahasanya mengalir lagi gitu. Membuat lagi itu pun tidak semudah itu karena alirannya memang terputus. Terus yang kedua, seandainya pun air yang buatan terputus, kandungannya Jadi udah tercemar gitu. tercemar sekali, jadi tercemar sehingga otomatis tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi satu memang faktor irigasi air, yang kedua faktor karena kandungan tanah dan seterusnya tadi.